Itu besar pada kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini kerajaan surga, tempat di mana Tuhan sendiri yang memuridkan. Ini saya pakai yang Pak John itu. Kejadian 22, ayat 1-15. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kau katakan kepadamu. Arti dari Moria itu adalah Tuhan mengajar. Jadi Tuhan mau ngajar. Kenapa Tuhan mau mengajar Abraham? Karena Tuhan tahu nggak Abraham bagaimana? Menurutmu hati Abraham bagus atau buruk? Bagus. Kalau bagus ngapain diajar? Buruk. Itu makanya dia tes. Dia bukan tes tuh maksudnya apa? Dia tahu nih ini sampai di mana. Kalau enggak iya toh. Jadi maksudnya tuh bukan untuk jatuhin, tapi kayak tahu dia buruk mesti dibawa ke atas mesti gitu. Ya. Jadi Tuhan mengajar. Makanya sebut korbankan anakmu yang itu kasihi seperti itu. Kan ternyata nggak dikorbanin toh. Tapi firman-Nya yang kau kasih yaitu pergi Ishak. Karena korban bakaran yang Abraham pikir seperti itu. Ngaco. Dan ini ya, di kejadian seperti ini. Ini di kejadian ya. Leviticus belum ditulis. Tapi, somehow Abraham udah tahu korban bakaran. Ini kejadian ya. Kitab Imamat belum ditulis loh. Itu kitab kedua. Ini yang pertama. Itu. Tapi udah begitu dalamnya aja. Makanya saya tuh kadang-kadang kejadian ini siapa yang nulis ya? Ya kalau ditulis sama penulisnya Musa, tapi kan bukan sebelumnya dia. Jadi itu ceritanya itu udah ada. Ya, anyway like that. Jadi Tuhan tuh mau ngajar Abraham karena Abrahamnya pasti ngaco gitu loh. Sebetulnya itu gitu. Ya, berikutnya. Slide-nya. Tuhan bilang persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Jadi Tuhan ingin persembahkan Ishak sebagai gunung. Karena di pikirannya Abraham itu begitu. Korban bakaran ya mesti dia yang berkorban. Ya. Nah, Tuhan mau ajarin yang benar. Oke, slide berikutnya ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali ke sana. Kembali padamu. Jadi, Abraham membawa Ishak ke Moria. Jadi, yang ke Moria itu bukan hanya Abraham, tapi sama Ishak. Jadi, Ishaknya juga mau diajar sama Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, ini di otaknya Abraham. Oke, apa sih yang di Abraham? Berikutnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi siapa yang nanggung berat? Disuruh menanggung kayu. Ya, kayu itu apa? Lambang pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon, kayu. Tuh, lu bawa tuh bebannya tuh. Dosa itu dari situ. Tuh, ninggung sendiri. Lu yang berdosa, maksudnya atau korban bakaran tuh yang bayar, ya mesti nanggung. Pikul beban itu. Beban dosa. Beban dari pengetahuan baik dan jahat. Ya.
Jadi hasilnya adalah hukum yang selalu menuduh kita itu bebannya berat. Anggap ya, beban berat nggak? Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Lu kalau beban berat, gara-gara ini. Capek ya, capek dituduh. Capek otak lu muter-muter. Ya, itu deh. Siapa suruh lu otak lu pintar ya? Pengetahuan baik dan jahat. Ah. Kalau lawyer lebih pusing apa enggak ya? Enggak ya? Hah? Kalau gue selalu melihatnya lawyer lebih tahu pengetahuan baik dan jahat tuh. Oke, lalu berikutnya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Ada dua loh, api dan pisau. Itu persis yang di Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu sebelah timur bernama Eden, menyalakannya berapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala. Pedang, pisau, menyala-nyala api. Untuk menjaga pohon kehidupan. Jadi tangan Abraham ada juga api dan pisau. Api dan pisau adalah kedua hal yang menghalangi manusia untuk mendapatkan buah pohon kehidupan dengan usaha sendiri. Kalau you pakai itu, kau akan ketemu api dan pisau untuk membunuhmu. Maka yang belajar teologi, yang belajar pakai ilmu sendiri, kau akan ketemu api dan pisau untuk membunuhmu. Api untuk bunuhmu, darahmu keluar, pisau, api bakar kamu habis. Ya, jadi yang agamawi itu akan akhirnya begitu. Api sama pisau. Agamawi akan berantem sendiri, pisau ketemu pisau, mati, terus dibakar habis sama apinya. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi korban bakaran mengharuskan adanya korban anak domba untuk dibakar. Ini sebelum imamat ya, udah tahu loh. Abraham dan Ishak. Jadi Ishak tuh mengerti peraturan di kitab perjanjian lama, imamat. Tahu dia. Dia udah tahu. Somehow. Makanya itu sebelum imamat ditulis, tapi udah tahu. Tapi dia nggak tahu yang perjanjian baru. Makanya tanyanya itu perjanjian lama, imamat. Lalu berikutnya. Ini ya, ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, Abraham percaya Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran baginya. Yehova Jireh. Ya, Tuhan yang akan menyediakan. Abraham percaya loh. Yehova Jireh. Ya, tapi ngaco. Karena Ishaknya yang disuruh matiin. Jadi dia tuh orang percaya, oh saya percaya Tuhan menyediakan gitu. Percaya apa gitu loh, artinya apa? Gitu. Oke, oke, pokoknya Abraham membawa pikiran dogmanya semuanya seperti itu. Ayat 9. Kejadian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi sekarang Abraham sampai di Moria. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disuruhnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Jadi Abraham sekarang sampai di tempat Tuhan akan mengajar. Lalu Abraham melakukan persiapan, ya, untuk korban bakaran. Korban bakaran adalah untuk apa? Karena dosa manusia. Jadi seperti itu. Siap semuanya, ya, untuk melakukan korban bakaran atau minta pengampunan dosa. Ya, seperti itu. Ini dari Abraham. Otaknya seperti itu.
Kalau di agama ya, di teologi ya, pendeta, dasarnya mereka ya, saya ketemunya kebanyakan kayak gitu tuh. Kalau lihat Abraham sama Musa semuanya suci itu kayak gak ada kayak ngawur lu. Gua ketemu orang berapa kali yang teologi. Musa kayak hebatnya nggak karuan. Abraham, waduh, ampun gua. Makanya pikirannya ngawur semua. Ini anyway Abraham gini ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah ini ya, slide berikutnya. Ayat 10, Kejadian 22. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini lagi bercanda atau lagi serius nih? Hah? Kenapa Abraham begitu? Apa dia nggak sayang anak? Nih, di Ibrani disebutnya, otaknya Abraham itu kenapa? Ibrani 11:17. Karena imam, maka Abraham tak karena iman. Keren nggak? Iman kata bagus nggak? Bagus ya? Tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Keren nggak? Keren dong. Rela. Lu kalau di GBI lu juara lo ini. Hah? Bayar uang, bayar anak juga berani. Hah? Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi pikiran Abraham, iman Abraham harus bayar harga, dan lalu Tuhan akan membangkitkan Ishak yang mati. Ini imannya Abraham. Oke, makanya slide berikutnya. Jadi ini ada di pikiran Abraham. Manusia harus bayar harga duluan, ya, seperti Abraham. Dan untuk Ishak, setia sampai mati, duluan, gitu, baru Tuhan memberikan keselamatan. Jadi di sini, di otak Abraham, ya, ada dua teologi. Satu, teologi bayar harga. Kedua, setia sampai mati. Yang tepat Santi yang mana, San? Oh, ya. Lihat ya, ini yang di otak, ini yang disebut iman. Ini iman Abraham. Iman GBI sama iman GPDI. Lulu, iman. Iman. Yang perlu diajar Tuhan. Itu baik loh Tuhan. Nangkap nggak? Dua teologi ini. Oke? Oke, baru ini. Makanya itu dibawa tempat mengajar. Kenapa lu diajar? Abraham perlu diajar. Supaya ya menjadi benar. Kalau nggak diajar loh. Tapi cara Tuhan ngajar, bagaimana? Pak, tabokin gitu. Enggak. Nah, itu Taurat. Ya. Lihat di apa? Di Gunung Moria, cara Tuhan ngajar. Ya. Nah, lalu berikutnya. Ini cara Tuhan ngajar. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ya. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Ya toh? Kalau banyak beritanya kayak begini ya. Jangan bunuh itu dan jangan kau apakan dia. Itu kan melarang toh. Kenapa dilarang? Karena di kerajaan surga nggak boleh bayar harga. Gratis. Jangan kau apa. Jadi Tuhan tidak mengenal doktrin bayar harga dan setia sampai mati. Nggak boleh toh.
Ngerti nggak? Nggak boleh. Jadi itu cara Tuhan. Ya, ngerti ya? Lalu berikutnya ya, nih lihat ya. Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Keren nggak takut akan Allah? Bagus nggak? Bagus ya? Itulah sumber agama bunuhin orang tuh. Aku ketahui sekarang. Maksudnya dipuji apa enggak? Tuhan nggak bilang itu hebat. Kalau hebat ya kasih aja anaknya dibunuh tuh. Enggak. Ku tahu sekarang bahwa engkau tuh takut akan mati, kau sangat agamawi, kau sangat kejam. Bunuhin orang lu. Abraham namanya. Takut akan Tuhan. Ini yang membuat mereka yang imannya hanya takut akan Allah dapat membunuh orang lain demi Tuhan. Kau kasih tahu lu. Welcome to agamawi. Membunuh manusia. Merasa suci, nggak merasa salah. Dan nggak merasa dituduh lagi sama hati nurani. Karena pikir dia berbuat baik untuk Tuhan. Pokoknya hati-hati kamu. Kalau ketemu orang yang bilang takut akan Tuhan, hati-hati. Lu bisa disembelih sama dia. Saya kasih tahu. Kalau ada yang preacher, banyak toh. Yang preaching, takut akan Tuhan. Berhati-hati. Hati-hati pegang leher lu. Bisa disembelih lu. Dia bunuh manusia tanpa demi takut akan Tuhan tuh darah dingin. Ini Abraham hampir melakukan. Karena takut akan Tuhan. Taat dan takut akan Tuhan. Pikirnya begitu. Bunuh orang sah aja. Bunuh anaknya sah. Demi Tuhan. Jadi kalau ketemu ya, yang takut akan Tuhan, kamu pegang kepala kamu ya. Hati-hati ya. Jangan hilang. Tergantung motivasinya. Lalu berikutnya. Ya, hati-hati ya. Kalau di Bible, di Alkitab, takut akan Allah adalah awal dari hikmat. Bukan akhir. Awal. Kalau lu mesti kelas 0, yaitu awal. Tapi orang awal dari hikmat. Bangga. Lu lagi SD, TK kok bangga ya? Heran gua. Itu. Agamawi. Lalu apa? Abraham menoleh dan melihat seekor jantan, domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Tuhan di Moria itu ya, membuat Abraham berpaling ke domba atau ke Kristus. Agar Abraham bisa ngelihat. Lu jangan takut akan Tuhan. Emang lu kira gue genderuwo? Ngerti gak? Gue sayang lu kalau lu takut. Domba, aku yang sediakan. Tangkap nggak? Kasih Tuhan. Jadi Abraham, Tuhan ingin Abraham matanya celik dan imannya berpindah dari takut akan Tuhan menjadi melihat kasih Tuhan yaitu Kristus. Itu bedanya toh? Ngerti nggak? Ini ajarannya. Berpindah dari takut akan Tuhan sehingga gampang bunuh orang demi Tuhan. Menjadi melihat kasih Tuhan sehingga menjadi menerima berkat dan memberkati orang lain. Itu lain toh? So Abraham imannya keren ya. Imannya nyeremin, tau gak? Lalu berikutnya. Sebagai korban bakaran pengganti anaknya, domba tadi. Ya, inilah ajaran Tuhan. Kristus yang menyediakan segalanya. Kristus yang menyediakan Tuhan. Yaitu melalui Kristus. Menyediakan segalanya. Lalu, ayat 24. 20. Dan Abraham menaik tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab saat itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Di mana? Di gunung. Bukan di hayam buruk. Di kerajaan surga. Jehovah Jireh. Di kerajaan orang percaya toh. Iman. Iman toh. Setia sampai mati. Bayar harga. No, not Jehovah Jireh.
Kamu tetap percaya, iman. Kamu orang selamat. Tapi tidak ada kerajaan surga. Tidak ada Jehovah Jireh. Ya tahu nggak? Ya, hanya di kerajaan. Di atas gunung Tuhan. Tuh. Di kerajaan surga. Jehovah Jireh. Gitu loh. Ya, anggap ya. Makanya di kerajaan surga Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan segalanya melalui Kristus. Itu di kerajaan surga. Lalu berikutnya. Jadi, ini yang ada di pikiran Abraham. Manusia harus bayar harga dan setia sampai mati, lalu Tuhan memberikan keselamatan. Itu bukan Jehovah Jireh. Ya. Ini pengajaran Tuhan ke Abraham dan Ishak. Tuhan tidak mengenal doktrin teologi bayar harga dan setia sampai mati. Melalui usaha sendiri. Itu adanya di sekolah teologi. Bukan di kerajaan surga. Ya, di kerajaan surga semuanya gratis dan tidak boleh bayar. Tuhan yang menyediakan segalanya melalui Kristus. Di kerajaan surga Jehovah Jireh. Di kerajaan teologi mau mati matilah lu. Ya, ngerti nggak? Hidup baru dari Tuhan terjadi saat ini juga saat kita masih hidup di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu apa yang Tuhan ajarkan? Tuhan ingin manusia tidak takut kepada Dia, tapi melihat kasih-Nya kepada manusia melalui Kristus. Kalau melihat kasih Tuhan, melihat Tuhan sebagai mengasihi, kamu nggak takut. Kalau manusia agamawi banyak sekali masih takut sama Tuhan, kamu hati-hati pegang lehermu. Takut digorok sama dia, tahu nggak? Karena yang takut Tuhan itu bahaya. Ya, jadi kalau dengerin orang preaching takut akan Tuhan, lu jangan dekat-dekat. Oke, lalu berikutnya firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, pergilah ke tanah Moria dan persembahan di sana. Tuh. Jadi gunung Moria adalah wujud. Ya, salah satu gunung. Di kerajaan surga tuh banyak gunung. Gunung berkat, gunung apa segala macam. Ini salah satu gunung. Pengajaran. Ya enggak? Ya, salah satu berkat kerajaan surga kamu diajar. Di agamawi ada lembah. Di agamawi itu kalau agamawi itu di pertama di bawah jadi kayak di lembah, di debu, ya. Semak belukar, padang gurun, lembah yang apa tuh? Sodom Gomora dibakar. Ya. Apa? Gunung Sinai bukan. Gunung Sinai gunung Tuhan. Gunung Sinai yang baca bahwa Gunung Sinai serem bukan. Kalau baca ayatnya, perbatasan antara Gunung Sinai atau gunungnya Tuhan dengan manusia. Itu yang kalau baca yang gue pernah preaching, Musa, you make the border, the boundary, you agama, Musa, pendeta, you make the boundary antara Tuhan dengan manusia. You pegang boundary itu, hukum Taurat, kamu mati. It's not a gunung. Lu perhatiin ayatnya. Cuman agamawi, otaknya, pikirannya dari gunung. Enggak. Yang bunuh tuh boundary-nya. Perbatasannya. Hukum Taurat yang mereka buat. Nangkep ya? Baca sendiri lah. Lu periksa, lu baca aja. It's the boundary that kill you. It's not the mountain. No. Oke. Ya, Sinai. Jadi berkat tersebut adalah pengajaran dan perintah dari Tuhan. Banyak berkat lainnya. Ini satu pengajaran dari berkat kerajaan surga. Jadi nantinya cara Tuhan memberkati kerajaan surga supaya all the lawyers itu sadar bahwa bukan pengetahuan baik dan jahat yang utama. You akan sadar bahwa kasih Tuhan yang ngajarin kamu. Dan kamu belajarnya tuh di situ. Kalau seorang manusia born lawyer, semuanya punya pengetahuan baik dan jahat lahir. Ngerti nggak? Ya, jadi manusia akan diajar bahwa bukan pengetahuan baik dan jahat, and the smartest is not the lawyers,
gitu ya. Tetapi Tuhan yang ngajarin melalui kerajaan surga, melalui apa? Dia memberkatimu. Kalau kamu belum di kerajaan surga, kamu belum diberkati di kerajaan surga, you are, lu nggak tahu Tuhan, nggak tahu lu. Gua bilangin lu. Hanya kalau udah ngalamin, mencicipi, mengecap, baru bisa. Kalau lu cuman pinter lawyer, pengetahuan baik dan jahat, belajar di mana tahu? No, you're not. Belum ngerti, belum mengecap. Dan belum bisa melihat, masih buta. Ya, akan kasih Tuhan. Oke, lalu? Ya, jadi di kerajaan surga, Tuhan sendiri yang mengajar Ishak. Tugas Abraham hanya menuntun Ishak ke gunung Moria. Ishak juga diajar. Ajar apa? Gak ada teologi setia sampai mati. Itu adanya tempatnya Santi dulu. Gak ada. Di kerajaan surga gak ada. Kamu semuanya hidup. Gak usah setia sampai mati. Dan masuk kerajaan surga ya pakai kasih Tuhan aja. Udah. Gitu. Gampang lah. Jadi udah ngerti gak tuh? Kenapa sampai sekarang di STT banyak teologi begini? Kejadiannya udah bacain tuh dunia kan begitu. Udah dikasih tahu. Jadi Tuhan ngerti ya. Oke, lalu berikutnya. Ayat 17 ya. Nih ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit, ayat 15, kepada Abraham katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Positif ya? Bagus ya? Ya bagus sih. Selamat lah. Tapi nggak di kerajaan surga. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang ini, yang imannya tadi nih, pasir di tepi laut. Setelah dirubah Tuhan, jadi bintang di langit. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa yang didengar? Pertama, ke Gunung Muria, pakai gitu. Ya toh? Tapi kan ngaco. Itu pasti di tepi laut. Dengarnya sebagian. Setelah itu bilang, jangan bunuh anakmu. Ya toh? Itu pendengar Paul toh? Itu bintang di langit. Jadi Abraham datang ke Gunung Muria seperti pasir di tepi laut. Dan keturunannya dari seperti itu. Banyak sekali di gereja. Tapi Abraham pulang sebagai bintang di langit. Seperti itu. Apa? Karena dia nggak korbanin anaknya toh. Nggak ikut. Jadi Abraham pergi dengan teologi. Bayar harga dan setia sampai mati. Abraham pulang dengan Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Yang seperti bintang di langit, itu adalah kerajaan surga. Itu yang Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan di kerajaan surga. Yang masih Abraham waktu dia udah percaya, iman, tapi masih teologi bayar harga, dan itu waktu Abraham datang, itu pasti di tepi laut. Lautan agama. Bawah. Gunung Moria di atas toh. Abraham datang dari bawah. Masih dipenuhi dengan teologi, bayar harga, dan setia sampai mati. Tuhan ngajarin di gunung, sehingga Abraham percaya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan semuanya. Keturunannya yang di sini adalah seperti bintang di langit. Keturunan Abraham yang masih di bawah adalah seperti pasir di laut. Oke, berikutnya. Jadi yang seperti bintang di langit adalah yang sudah mengerti kasih Tuhan, yaitu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segalanya, nggak usah bayar. Dan beraja di kerajaan surga di bumi, seperti kehendak Tuhan. Kan keturunan Abraham di bumi. Kedua yang pasir di laut adalah yang
masih takut kepada Tuhan, bukan kasih ya, karena mereka belum mengenal kasih Tuhan dan belum berada di kerajaan surga di bumi yang tadi. Inilah orang percaya yang agamawi yang masih sering terkontaminasi oleh air laut yang asing. Air laut yang asin adalah ajaran agamawi yang mengandalkan keringat manusia yang asin. Oleh itu juga bayar harga dan setia sampai mati. Di Moria, Tuhan ajarin. Abraham, orang percaya. Teologianya bayar harga, setia sampai mati. Di kerajaan surga, diajarin. Jehovah Jireh. Ishaknya jadi murid Kristus. Jadi murid. Yang ngerti nggak? Itu Moria. Di kerajaan surga. Hanya di kerajaan surga kamu bisa belajar Jehovah Jireh. Dan meninggalkan doktrin. Setia. Apa tuh? Apa, San? Doktrin. Jadi itulah orang percaya. Datangnya Abraham, contohnya Abraham. Datangnya dengan bawa doktrin seperti Santi dulu. Dia sampai mati. Datangnya dengan bawa doktrin seperti Hengki, bayar harga. Tuhan ajarin nanti di berkat kerajaan surga, disediain sama Kristus, kamu baru mengerti yang benar adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan segalanya gratis. Itu pengajaran di kerajaan surga. Ya oke ya, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, Kau menolong kami semua, dan untuk mengingatkan kami akan kasih-Mu yang membebaskan kami dari segala kekurangan kami dan segala dosa kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.